Kayaknya sharingnya share. Share-nya saya letak di sini deh. Nah, itu. Oke ya. Jadi terakhir kita ini kan. Nah, kita ada buktikan bahwa jika yang nomor 2 tadi ya. Nah, kan benar ya saya bilang. Yang kedua tadi bahwa Y dengan E pangkat X, maka turunan pertamanya tetap E pangkat X. Sebetulnya E pangkat X kali E aksen. E aksen apa? E aksen adalah turunan X terhadap X. Terhadap X. Hasilnya 1. Ya nak? Maka belakangnya itu tidak pernah tulis. Ya, dapat ini. Nah, kemudian kalau majemuknya E pangkat U adalah Y aksen adalah E pangkat U kali U aksen. Semuanya bisa pakai chain rule atau aturan rantai ya. Tapi kita tidak pakai supaya cepat jalannya ya. Jadi ini rumusnya. Nah, contoh tunggalnya ini. Ini contoh tunggalnya, turunannya tetap. Enak. Nah, majemuknya gimana? Contoh yang plural, yaitu Y adalah E pangkat X kuadrat plus 5. Pakai misal boleh ya. Kalau Anda pakai misal boleh. Itu apa? Misalkan apa? U adalah X kuadrat plus 5. Maka U aksen berapa? U aksen itu kan DU pada X. Sama dengan X kuadrat turunkan 2X, 5 turunkan 0. Ya nak? Jadi hasilnya 2X. Udah langsung. Jadi bentuknya menjadi Y adalah E pangkat U. Maka Y aksen apa? E pangkat U kali U aksen. Ya, kalau pakai cenderung kan U aksen itu DU per DX. Nah, ini kan DI per DU. Ya. Ya maksudnya jadi Y aksen adalah E pangkat U, E pangkat 2A, X kuadrat plus 5 kali U aksen. U aksennya ini. Apa? 2X. Nah, 2X-nya sebaiknya letak di depan 2X kurung gitu kali E pangkat X kuadrat tambah 5. Udah, selesai. Jelas sampai sini? Halo? Any question so far? Ada yang mau ditanya? Ada. Lain lagi. Kabelnya sedikit ini. Jadi, soalnya ini hasilnya nih. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, sebentar lagi. Yang ketiga, Y sama dengan ln X, maka Y aksen berapa? Seper X. Dari mana? Kenapa hasilnya seper X? Buktinya apa? Yaitu, Anda tahu, Y itu sama enggak ln E pangkat Y? Anda masih ingat 5 sama dengan ln E pangkat 5 kan? Atau saya balik, ln E pangkat 5 berapa? 5. 5 kan? Nah, 5 sama enggak N pangkat, ln E pangkat 5? Y sama enggak dengan
Len E pangkat Y. Nah, sama dengan len X. Len sama dengan len. Boleh coret? Boleh coret? Tidak boleh. Ya bukan perkalian. Ya. Hilangkan saja. Jadi E pangkat Y adalah X. Harus diferensialkan. Ya. Diferensialkan terhadap X. Maka E pangkat Y turunannya apa? E pangkat Y kali Y aksen. E pangkat U turunannya E pangkat U kali U aksen. E pangkat Y? E pangkat Y kali Y aksen. Sama nggak? Ya, Y aksen. Nih. Sama dengan E aksen berapa? 1 enggak? Nah, berapa Y aksen? Yang kita mencari kan Y aksen. Berapa Y aksen? Y aksen adalah seper E pangkat Y. Y aksen berapa? Seper E pangkat Y apa? Halo? E pangkat Y itu ini kan? Ini nih. E pangkat Y-nya sama nih. Sama dengan apa tuh? X. Nah, jadilah dia. Inilah buktinya. Sederhana sekali. Halo? Ini yang tunggal. Kalau menjemuknya sama juga. Y sama dengan ln U. Maka Y aksen adalah seper U kali U aksen. Atau U aksen per U. Sama enggak? U aksen per U atau seper U kali U aksen. Buktinya apa? Sama. Yaitu Y itu kita jadikan Y itu adalah ln E pangkat Y. Enak? Ln U tetap. Ln senang ln, hilangkan ln, tinggal E pangkat Y adalah U. Ya. Ini diferensial, saya singkatnya diferensial terhadap X. Apa tuh? E pangkat Y turunkan E pangkat Y dikali Y aksen. U turunkan U aksen. U aksen itu DU pada X. Enak? Berapa Y aksen? Y aksen adalah U aksen per E pangkat Y. Anda tahu? E pangkat Y adalah apa? Halo? Ya. E pangkat Y adalah U, maka E pangkat Y-nya diganti. Ini kita kan. E pangkat Y kita ganti dengan U. Jadi hasilnya sini U aksen per U. Ya enggak? Ini boleh tulis seper U kali U aksen. Ya. Di mana U aksen adalah DU per DX. Ya. Ingat, U aksen adalah DU per DX. Oke? Ya ini yang apa? Contoh tunggalnya udah jelas. Ln X turun spek. Udah. Contoh majemuknya apa? Ya. Ln-nya lebih dari satu bisa. Ln. 3 ln-nya. Boleh. Ya. Paham maksudnya? Halo. Jadi ini yang keempat tadi apa? Kalau Y adalah ln X, maka turunannya pasti seper X. Udah selesai kan gitu. Tetapi kalau modelnya majemuk, ln dari X kuadrat plus 5, berapa? Di belakang ln pertama, ingat tuh, di belakang ln pertama adalah U-nya. Kita punya rumus dasar apa? Kalau Y adalah U pangkat N, U pangkat N, U pangkat ln N maksud saya. Kalau Y adalah ln U, maka Y aksen apa? Y aksen adalah seper U kali U aksen. Jangan lupa ya. Di U-nya ini sebagai U-nya adalah di belakang ln pertama ya. Sehingga terjadi Y aksen adalah seper U. Nah, U-nya itu apa tuh? Salin tuh. Kasih kurung siku. Ln. Ya, di belakang ln pertama tuh U. Pokoknya di belakang ln pertama adalah U. Ya. Dikali U aksen.
1/U, kurung siku tu, len, X kuadrat plus 5 aksen. Nah, ini turunkan lagi kan. Enak. Ingat di belakang len pertamanya adalah U baru lagi. Enak. Dan U kali turunannya ada 1/U kali U aksen. Jadi hasilnya 1 len, salin aja. Ada pangkat min 1. 1/U kali U aksen. Nggak ada min 1, nggak ada. Ya. Iya kan? Ini sama dengan, oke. Ini kali. Oke. Kan di belakang len pertama kan U, len, 1 len kali len aksen. Nah, berapa turunan nih? Ini turunan lagi, len U. Turunannya 1/U, U-nya len. X kuadrat plus 5. Mau kasih kurung siku boleh. Dikali len X kuadrat plus 5 aksen. Pokoknya ada aksen itu turunkan lagi ya. Ini ada aksen, turunkan lagi ya. Nah, ini di belakang len U, ini U-nya. Turunkan lagi. Jadi hasilnya 1. Ini mau disusun boleh ya. Yang lennya 1 ini letak di depan len dari X kuadrat plus 5 kasih kurung siku, kasih ini len. Ya, itu jangan dikaliin ya, nggak bisa. Ya. Nah, ada Amit, masuk temannya tuh, Amit lagi. Hah? Ada Amit lagi, enggak ada ya? Oke. Oke. Baik. Ya, saya lihat ini ada yang. Nah, kali ini len jadi dikali ini 1/U, U-nya di belakang len pertama. Jadi kali dengan 1 X kuadrat plus 5 kali X kuadrat plus 5 aksen. Nah, turunannya berapa nih? X kuadrat turunnya 2X, 5 turunkan 0. Betul enggak? Jadi tinggal 2X kali 1 kali 1 hasilnya apa? Hasilnya adalah 2X per panjang gitu kan. Nah, yang ini tak di depan nih. X kuadrat plus 5 di depan. Itu yang lainnya 1 di depan. Nah, di belakangnya. Baru yang agak panjang len dari X kuadrat plus 5 kurung tutup. Udah, selesai. Ini 2X-nya terlalu tinggi. Kita 2X. Nah, sampai sini jelas? Halo? Jelas sampai sini? Oke. Ya, seperti itulah penurunan apa ya? Ini sebuah rumus dasarnya yang kita buktikan ya. Dan contoh. Ya. Ini question so far? Ada pertanyaan? Yang belakang, jelas nggak? Nanti saya sekali kuis mendadak ya. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau nggak ada perhatian, keluarkan kertas. Oh, begitu gak ada. Harus suruh kan? Nggak suruh, ya udah. Oke, ini maksud saya itu supaya you must be ready, ya. Harus siap. Anytime, anywhere, harusnya ya kan? Baik, selanjutnya kita teruskan dengan yang keempat. Oh, tadi itu ketiga ya. Ini salah, ini yang ketiga nih. Benar nggak? Yang ketiga tadi, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah Y sama dengan A pangkat X. Minggu lalu saya sudah pakai rumusnya. Hari ini kita buktikan. Mengapa turunannya adalah A pangkat X ln A. Y. Kan gitu kan?
Apa turunannya ini? Putih. Nah, kita mau cari X-nya gimana cara? Berarti kita gunakan logaritma yang bilang pokoknya E, len. Len kiri dan len kanan. Jadi len Y sama dengan len A pangkat X. Akibat len A pangkat X, apa terjadi? Pangkat dapat dibawa ke depan sampai ke pangkat lina. Lo A pangkat N, N lo A, ya enggak? Nah, ini akan terjadi len Y adalah X kali len A. Oke? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak ke sini dulu? Halo? Akibat len kiri, len kanan. Baru kita diferensialkan, ya, diferensialkan terhadap X, ya, diferensialkan terhadap X. Apa yang terjadi? Len Y turun apa? Seper Y kali Y aksen. X turunnya berapa? 1. Dan A konstanta pengali. Ikut sebagai pengali saja, ya. Ikut sebagai pengali. Ini student, ini artinya Y aksen per Y adalah 1. Aksen 1. 1 dikali len A berapa? Len A. Silang. Y aksen adalah Y kali len A. Apakah Y? Y adalah soalnya. Enak. Ganti. Y aksen adalah A pangkat X len A. Inilah asal usul rumus itu. Lalu kita pakai itu enggak? Ya kan? Demikian untuk yang majemuk homomorfisme ya, sama aja. Kalau Y adalah A pangkat U, maka Y aksen adalah A pangkat U lan A. Jangan lupa ada kali U aksen. Ada U aksen ya. U aksen adalah DU per DX. Artinya apa? Bersama. Kita lenkan kiri dan kanan, jadi jalannya sama. Len Y adalah len A pangkat U. Akibat len A pangkat U, U-nya pangkat, boleh bawa ke depan sebagai pengali. Sehingga hasilnya len Y adalah U kali len A. Sudah ini kita diferensialkan terhadap X. Maka len Y adalah seper Y kali Y aksen atau Y aksen per Y, boleh ya. Y aksen per Y. Yang kita carikan Y aksen ya. Sama dengan U turun ke apa? U aksen len A konstanta pengali. Ya. Kemudian Y-nya kita kali silang ya. Y-nya kali silang. Jadi Y aksen adalah Y len A. U aksen tak belakang. Enak. Sehingga Y aksen adalah Y-nya apa tadi? Y itu adalah soal. Enak. Y itu adalah soal. Kita ganti Y-nya. Sehingga Y-nya kita ganti dengan A pangkat U len A kali U aksen. Inilah rumus majemuknya. Jelas sampai sini? Halo? Ayo mulu ah. Jelas sampai sini? Oke. Sebentar lagi kita masuk contoh. Ya, sebentar lagi. Dan ada soal latihan. Dengan soal latihan. Oh, gitu. Ingat latihan itu untuk memahirkan Anda. Ya. Ya.
Ya. Enggak. Kalau memang eh, sakit sekali ya enggak apa-apa. Maksud saya kalau dia sambil ya tidur-tiduran lihat-lihat enggak apa-apa lah. Tapi kalau rasa pusing enggak usah. Nanti nonton nonton dari video. Oke, kalau sakit tuh sebetulnya enggak wajib, cuma ya kalau dia ingin tahu mau belajar ya enggak apa-apa. Tergantung kondisi, situasi dan kondisi. Oke, ke uh. Sudah? Nah, contohnya kita lihat. Apa contohnya? Contohnya yang nomor ini, yang minggu lalu ya. Y sama dengan, ini contoh ya. Contoh yang tunggal, Y sama dengan 5 pangkat X. Maka Y aksen apa? Y aksen adalah A pangkat X ln A. Ya enggak? Ya enggak? A pangkat kan A pangkat X, A pangkat X adalah A pangkat X kali ln A. Ya enggak? A-nya 5. Kalau majemuknya, kalau Y adalah 5 pangkat X kuadrat ditambah 7 tambah 7, maka Y aksen apa? A pangkat U kali ln A, A-nya 5 ya. A ln 5 ya, ln A kali U aksen. Nah, yang aksennya ini diturunkan lagi. Betul nggak? Diturunkan lagi, ya nggak? Sehingga hasilnya berapa ini? Ini kalau diturunkan 2X ditambah 0, ya nggak? Jadi hasilnya berapa nih? 2X dikali 5 pangkat X kuadrat plus 7 ln 5. Ini gini aja baik ya, turun gitu. 2X ini nggak bisa, 2 nggak usah kali 5 ya. Nggak boleh. Mengapa? Karena ini 5 pangkat X kuadrat tambah 7 ini adalah satu kesatuan. Jadi nggak boleh diganggu gugat gitu maksudnya. Ya, di jawabnya gini. Udah sampai situ? Halo. Ya, sebelumnya. Hah, ini itu kan dikasih juga. Ya, karena ini kan nyambung, pasif sampai jam 5. Ya, ya, oke, 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 oke. Udah, ini udah masih ada. Sebenarnya sama yang saya kasih ke Anda yang LA06 sama di sini. Bang, gerak cepat lambatnya beda itu ya. Bisa di situ pelajari, saya udah kasih 13 minggu punya kan? Hah? Oke, oke. Ya, udah. Ada lagi? Hah? Dah. Oke, ini yang terakhir. Nah, sekarang
Oke, yang berikutnya ini contoh sudah. Baik, saya teruskan lagi. Setelah A pangkat X, len sudah, log. Nah, log juga ada turunannya. Yang keberapa? 5 ya? Jadi yang kelima keempat. Hah? Kelima ya? Y adalah log X bilang pokok A. Turunannya apa? Ada dari len seper U kali U aksen. Kalau ini enggak. Rumusnya adalah E aksen 1 per X len A. Ini log. Ini log ya. Satu itu asalnya dari E aksen. Satu itu asalnya dari E aksen. Jadi nanti kita lihat kalau log U lampau A, U aksen per U len A. Nah, datang dari mana? Y sama dengan, ini artinya sama enggak? Log X per log A, sama enggak? Ya, sabar. Supaya ini menjadi len, nah itu dia. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi log E. Ini akan menjadi log X per log E per log A per log E. Enak. Sama-sama dibagi log E, ya kan? Tidak merubah nilai, ya kan? Sehingga ini menjadi apa? Log X dalam pokok E ini menjadi log A dalam pokok E. Nah, log X dalam pokok E itu len X per len A. Jadi Y itu sama dengan masih berubah bentuk. Len A adalah konstan. Jadi boleh kita tulis seper len A kali len X. Itu enggak? Halo, kamu gini kan? Jadi bentuknya kita ini namanya dimodifikasi ya. Dimodifikasi. Diubah bentuknya. Baru kita turunkan. Nah, turunannya apa? Y aksen adalah sepelen A adalah konstanta, ikut sebagai pengalih, dan X turunnya apa? Seper X. Nah, kita kalikan ya. Maka Y aksen adalah seper X len A. Sesuai? Halo? Sesuai? Yang di atas. Sama namanya nih? Satu itu adalah E aksen. Ya, seperti E aksen artinya satu. Ya, itu asal usulnya dari sana. Nah, bagaimana kalau X ganti U? Apa rumusnya? Ya, sama cara pemecahannya sama. Jadi si log itu bagaimana menjadi len? Ya, pembilang dibagi log E, penyebut dibagi log E. Ya, sehingga log E bilang pokok E menjadi len. Log A bilangan pokok E jadi len A. Ya, paham? Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Dah. Have you finished? Sudah? Oke. Hah? Belum? Sudah? Len X kan sebenarnya super X. Ya. Oke. Sekarang yang menjemputnya. Y adalah log U dalam pokok A. U adalah fungsi X. Ya kan? Dengan catatan U adalah fungsi X. Nah, ini juga sama. Ini kita pecah menjadi log U per log A. Kemudian pembilang dan penyebut sama-sama dibagi
log E. Dibagi log E. Pembilang bagi log E. Penyebut log A-nya dibagi log E juga. Nah, Anda tahu log U per log E adalah logaritma U dalam pokok E, ya nak? Per log A per log E adalah log A dalam pokok E. Nah, log dalam pokok E adalah ln. Ln U per ln A. Kan? Sehubungan ln A adalah konstan, boleh kita tulis Y adalah seperln A kali ln U. Kan gitu enggak? Baru kita turunkan. Ya. Jadi Y aksen adalah seperln A adalah konstanta pengali ikut sebagai pengali saja. Dan U hasilnya adalah seper U kali U aksen. Ya nak? Maka Y aksen adalah U aksen kali 1 kali 1 U aksen per U ln A. Inilah untuk majemuknya. Kalau tunggal tadi apa? Y aksen 1 X per X ln A. Ya. Ini memang jarang dipakai ya. Tapi ya bisa, log bisa diturunkan. Yang istimewa ln. Ln adalah logaritma bilangan pokok E. Ya. Oke. Masih ada soal latihan? Ada. Nah. Apa? Kalau dengan soal latihan, kok cemberut aja. Saya cemberut ya. Nah, ini. Ya, jadi ini ada dua ya. Oh, nah, ini aja. Mana tadi? Bukan. Jangan teriak. Sabar. Hmm, ini dia ya. Pangkat 9. Siapin kopi ke. Nah, nih. Ini dia latihannya. Jawabannya udah ada tuh. Sorry, rumusnya. Oke. Nah, setelah ini kita masuklah bentuk U dan V. Jadi UV, U per V, U tambah V, U kurang V. Di SMA diajarkan UV turunannya adalah U aksen V plus V aksen U. Kalau saya ajarkan UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Tapi gampang nggak nih? Ya kan? Oke, kita lihat. Oke, kita lanjutkan. Jadi berikutnya nomor 6. Ya. Nomor 6. Kita tutup ya. Nah, kita rekam. Ini ada 2 mahasiswa yang ikut online ya, nggak apa-apa sih. Oke, yang ke-6. Kalau Y adalah U ditambah V, maka Y aksen berapa? U aksen tambah V aksen. Ya. Halo. Kalau ini kurang, ya ini kurang juga. Kan gitu ya. Kalau tambah, kurang kan gitu. Jadi itu biasa aja kan. Nah, ke-7. Nah, Y sama dengan U kali V. Mengapa turunannya adalah apa? Kalau Anda pasti U aksen V plus V aksen U. Kalau saya ajarkan UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Tapi gampang kan? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Nah, dari manakah ini?
Hasil ini dapatnya ini. Dari mana? Ini peristiwa ini saya ingat tahun 1988. Kelas 1 PB namanya Benny. Saya ingat. Dia tanya saya, Pak, ini rumor datang dari mana? Saya tidak tahu apakah waktu itu dia ingin tahu atau saya yang diuji. Di sana saya buktikan itu. Bisa terjadi kan dua kemungkinan. Si mahasiswa ingin tahu, yang kedua dosen yang diuji. Saya juga bisa. Waktu itu saya sempat keluar keringat dingin juga ya. Tapi waktu itu saya tidak janji, saya coba. Saya gunakan len. Jadi fungsi len banyak fungsinya sini. Saya gunakan len kiri, len kanan. Putihnya ya. Putihnya saya len kiri sama dengan len kanan. Nah ini. Ini peristiwa benar, bukan saya bohong. Bukan saya karang-karang, tapi memang terjadi. Ya. Kemudian len kiri, len kanan. Len Y sama dengan, aneh ingat lo AB. Lo AB, lo A sama lo B. Nah. Kalau len UV apa? Berarti len U tambah len V. Ini baru berubah bentuk. Betul enggak? Nah, ini kita diferensialkan terhadap X. Ya. Diferensialkan terhadap X. Apa jadi? Len Y turunkan seper Y dikali Y aksen. Ya, Y aksen yang mencari kan. Len U turunnya seper U kali U aksen. Seper V U aksen. U aksen kegedean. Seper U kali U aksen. Len V seper V kali V aksen. Atau ini boleh tulis Y aksen per Y. Y aksen per Y. Ini U aksen per U. Tambah V aksen per V. Sama enggak? Kemudian Y-nya saya kali silang. Y-nya saya kali silang. Apa yang terjadi? Y aksen sama dengan Y dikali U aksen per U ditambah V aksen per V. Itu enggak? Ya, ini. V aksen ya. Nah, kemudian Y-nya saya substitusi. Y itu apa? Soalnya ini kan. Y-nya UV. Udah ganti sini. Ya, dari sini ke sini. Y aksen adalah Y-nya adalah UV dikali U aksen per U ditambah V aksen per V. Sehingga Y aksen adalah UV dikali U aksen per U ditambah UV dikali V aksen per V. Apa yang terjadi? U-nya dicoret, V-nya dicoret. Benar? Maka tinggal apa? Y aksen adalah V aksen U aksen dibalik U aksen V ditambah UV aksen. Terbuktilah dia. Bukti sederhana kan? Ini yang mungkin saya patut tidak janji, tapi saya coba gunakan len. Semua ada banyak len pada dipakai ya. Sampai sini jelas. Nah, begitu Kak, berikutnya Y adalah U per V. Kalau Anda ingat rumusnya U per V turunan apa? U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat, ya enggak? Nah, kalau saya aja UV kurang UV, ujung-ujung aksen penyebut pangkat 2. Dibagi apa? Dibagi penyebut pangkat 2. V kuadrat. Oke. Ya kan? Oke. Ini udah satu ya. Oke, yang ke berapa tadi? Yang ke 7 ya, sekarang ke 8. Yang ke 8, kalau Y adalah U per V, maka mengapa turunan pertamanya adalah UV kurang UV, ujung-ujung aksen. Kalau tadi, kalau kali tambah ya. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ini kalau ini per penyebut pangkat 2. V kuadrat. Ya, ini kita buktikan. Putih. Nah, ini juga soal ini saya gunakan len kiri, len kanan.
Ya, saya gunakan len kiri sama dengan len kanan. Dan UV. Anda ingat log A per log B ada log A, log dan kurung A per B adalah log A kurang log B enggak? Berarti len U per V adalah len U kurang len B. Ingat ini baru berubah bentuk, ya enggak? Nah, kemudian sudah jam 11 ya? Kita jam 12 kan selamat. Saya turunkan. Ini diferensial terhadap X. Maka dan Y turunkan seper Y kali Y aksen dan U seper U kali U aksen seper V kali V aksen. Atau boleh nggak Y aksen per Y sama dengan U aksen per U dikurang V aksen per V. Ya nak? Halo? Nah, kemudian Y-nya dikali silang, betul enggak? Y-nya dikali silang, sehingga terjadi apa? Y aksen adalah Y dikali U aksen per U dikurang V aksen per V. Apa yang terjadi? Y-nya kita substitusi dengan soal, ya enggak? Y-nya adalah soal sendiri, yaitu apa? Y aksen adalah Y-nya adalah U per V dikali U aksen per U dikurang V aksen per V. Jadi Y aksen adalah U per V dikali U aksen per U dikurang U per V dikali V aksen per V. Ada yang bisa dicoret? U-nya. Maka tinggal apa? Y aksen sama dengan U aksen per V dikurang, ini kalikan nih, UV aksen per V kuadrat. Nah, ini sini penyebutnya V kuadrat, ini V pangkat 1. Supaya menjadi sama, dikali V per V. Nah. Halo? Berarti ini kali V per V. Nah. V per V kan 1. Tidak berubah nilai pecahannya. Sehingga Y aksen adalah U aksen V dikurang UV aksen per, ini V kali V kuadrat sama. Nah, terjadilah U per V itu turunannya UV kurang UV ujung aksen, kemudian berpenyebut pangkat 2. Berjelas? Halo? Di sana. Oke, U per V sudah. Nah, sekarang sin. Mengapa sin turunannya cos? Mengapa cos turunannya min sin? Dapat, pegang kepala panas nggak? Keningnya. Ya. Oke. Save dulu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Halo? Are you boring? Are you boring for studying calculus? You must be remember business engineering. Engineering use calculus. Jadi teknik itu pasti menggunakan kalkulus, pasti. Tidak bisa dihindari. Kalau tidak mau ada kalkulus, masuklah DKV. Desain komunikasi visual. Tidak ada kalkulus. Hukum memang tidak ada kalkulus, tapi logiknya ada. Matematiknya tidak kelihatan abstrak. Benar? Dia berpikir bagaimana cara strateginya untuk menang. Nah, itu kan. Itu hukum, trik-triknya itu menggunakan logik matematik. Ya, walaupun ya bukan belajar matematik. Ya, oke. Baik, kita mengapa sin turunannya
cos. Cos turunannya min sin. Nah, itu. Oke. Sekarang saya suruh pilih. Mau buktikan cos atau sin? Turunan sin, cos. Turunan sin X, cos X. Turunan cos X, min sin X. Yang mana mau buktikan? Yang satu lagi tugas Anda. Iya dong. Dua-duanya jadi malas nanti. Semua diterangkan. Cos, baik. Dipilih cos ya. Jadi fungsi X adalah cos X. Mengapa? Turunannya adalah min sin X. Ada minnya, betul. Sin X, Y. Ini. Putih. Nah, Anda tahu fungsi X plus H apa? Fungsi X plus H adalah kosinus dari X plus H. Nah. Oke. Maka turunan pertamanya adalah apa? Limit atau harga batas H menuju 0. Ini rumus dasar tadi. Fungsi X plus H kurang fungsi X per H. Ya. Kalau kita masukkan, ini sama dengan limit H menuju 0 kosinus X plus H dikurang cos fungsi X-nya adalah cos X per H. Masih ingat rumus? Sin tambah sin, sin kurang sin, cos tambah cos, cos kurang cos. Ada 4 kan? Trigonometrinya. Jadi peran trigono ini penting juga ya. Mungkin sebelum ini ya saya masukkan ini satu nih disiplin rumus dari apa? Sin A tambah sin B. Terus apa? Sin A kurang sin B. Ini review ya. Mengulang lagi apa yang Anda pelajari di SMA. Cos A tambah cos B. Cos A kurang cos B. Jembatan kerjanya apa? Sin tambah sin. 2 sin cos. Nah ini jembatan kerja itu. Sin tambah sin. 2 sin cos. Sin kurang sin. Terbalik ya. 2 cos sin. Cos tambah cos. Paling gampang. 2 cos cos. Cos kurang cos. Cos kurang cos. Min 2 sin sin. Jadi pakai jembatan kerja. Jangan dihafal. Sin A tambah sin B 2 sin cos. Sin setengah kali jumlah setengah kali selisih. Lupa nih. Jembatan keledai itu adalah yang apa garis besarnya. Jadi sin tambah sin 2 sin cos. Sudutnya yang pertama setengah kali jumlah kedua. Yang kedua ada selisihnya setengah kali selisih A setengah kali A min B. Idem sama semua. Setengah kali jumlah kali setengah sin setengah kali selisih sama semua ya. Semua sama. Idem. Ya. Paham? Halo? Ayo lagi. Oke. Nah, bagaimana kebalikannya? Halo. Kebalikannya. Saya hello tuh seru ya gitu kan. Jadi ini, terbalik. Ini 2 sin setengah A plus B ini X-nya. Setengah A kurang B-nya Y-nya. Jadi ikut ini ya. 2 sin X kali cos Y. 2. Balik. 2 cos. 2 cos X. 2 sin cos. Nih 2 cosin. Terus 2 cos cos. 2 cos cos. Terus min 2 sin sin. Kenapa saya bikin gitu dulu? Nanti kalau saya langsung plus, bingung nanti. Ini kebalikan nih enggak? 2 sin X
cos Y. 2 cos X sin Y. 2 cos X cos Y. Min 2 sin X sin Y. Sama ya? 2 sin cos berasal dari rumus sin tambah sin. 2 kosin berasal dari sin kurang sin. Itu bentuk keledainya. 2 cos paling gampang. Cos tambah cos. Min 2 sin cos kurang cos. Enak. Sudut pertama jumlah X plus Y. Kedua selisih. Sama nih. Sudut pertama jumlah. Sama. Sudut kedua selisih. Sama. Selisih jangan terbalik ya. X kurang Y. Pertama kurang kedua. Nah, jadi kan. Tetapi rumus yang terakhir seringkali orang menggunakan apa? Min ini dihilangkan. Caranya dia kali min 1, ya enggak? Dia kali min 1 jadi plus 2 sin X kali sin Y. Apa yang terjadi? Ini dikali min, apa terjadi? Kalau dikali min, maka ini menjadi min cos ya? Min cos ini letak di belakang. Min cos X tambah Y. Yang min kali min plus letak di depan. Cos X kurang Y. Maka kalau plus 2 sin, cos kurang cos, sudut pertama selisih, kedua jumlah. Terbalik ya. Itu alasannya dari situ. Kalau saya langsung situ bingung. Ya kan? Saya ambil ilmu aslinya min 2 sin. Cos kurang cos. Jelas? Nah, sekarang yang di ini apa tadi? Cos kurang cos, nah. Cos kurang cos, rumusnya apa tadi? Min 2 sin. Min 2 sin. Enak. Cos kurang cos, min 2 sin. Oke, maka sini menjadi min, jadi limit X menuju 0, min 2 sin. Setengah kali jumlah, setengah kali jumlah, jadi X tambah H, ini ditambah X, ya enggak? Setengah kali jumlah, ini setengah kali selisih. X tambah H kurang X, ya enggak? Ber-H. Kedua, cos min 2 sin. Setengah kali jumlah, setengah kali selisih. H. Maksudnya ini. Oke, itu yang mau ditanya deh. Oke, makasih. Nah, apa yang terjadi ini? Coba lihat. Limit H menuju 0, min 2 sin, setengah kali X tambah X, 2X ditambah H. Dikali sin, apa setengah? Ini X-nya coret enggak nih? X kurang X kan 0. Tinggal setengah H saja per H. Anda tahu? Sin setengah H per setengah H. Ya enggak? Yang nilai 1 enggak? Sin U per U. Sin X per X. Sin setengah X per setengah X. Ya enggak? Jadi ini yang kita mau jadikan satu. Ya enggak? Nah, caranya gimana? Jadi fungsi asen X adalah limit H menuju 0. Ini sengaja nih. Intisal ini. Sin setengah H. Sin setengah H. Di bawah juga setengah. Supaya 1. Nah, yang ini salin nih. Ini tersalin. Min 2 sin 2X tambah H ya. Setengah kali 2. Salah. Ada setengah ya. Apa? Ya. Sin setengah 2X tambah H. Nah. Tadi yang ada H kan. Sekarang dari setengah H berarti di penyebut ini kali berapa di penyebutnya? Dikali berapa sini? Kali 2 enggak? Karena setengah kali 2 kan 1. Paham maksudnya? Ya. Mengapa kali 2? Supaya 1H menjadi 1H itu maksudnya. Nah, ini limit ini adalah 1 enggak? Sudutnya sudah sama, setengah H. Sehingga hasilnya limit
H menuju 0, ini hasilnya 1, dikali, ini 2-nya coret enggak? Kita tinggallah min sin setengah kali 2X hanya mendekati 0. Maka terjadilah min sin setengah kali 2X. X. Jadi kesimpulannya, kalau fungsi X-nya adalah cos X, maka turunannya adalah min sin X. Atau ini Y sama dengan cos X, maka Y aksen adalah min sin X. Do you understand? Ni Ming Pai Ma. Ming Pai itu understand sama ya. Itu bahasa Mandarin. Kalau Jepang saya tidak tahu. Kanjinya itu sama persis dengan Mandarin. Tulisannya sama persis. Ucapannya beda. Seperti sensei. Dosen kan bahasa Jepang sensei. Bahasa Mandarin itu sensen. Nah, tulisannya sensen itu di Jepang tuh guru atau dosen. Mungkin di Mandarinnya sensen. Kalau bahasa Mandarinnya lausu. Yang baca ya, lausu, tikus. Ya. Kalau lausu, di tikus, lausu guru. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Baik. Ini berarti sin bisa buktiin ya. Sin turunannya cos. Jadi setelah sin A. Oke. Tangan turunannya jangan pakai rumus ini, mabuk panjang ya. Bisa pakai limit Hamilton 0, kita pakai U per V. Sin itu ada tangan itu adalah sin per cos, nah. Jadi berbentuk U per V. Nah, pakai rumus U per V, maka lebih singkat. Kalau Anda pakai limit H menuju 0, fungsi E per H kurang fungsi E per H, panjang sekali. Sekali-kali. Have. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sebenarnya saya tidak tahu. Mungkin karena saya yang senang matematik ya. Tapi kalau dengan hafalan itu kan mesti diingat terus. Kalau matematik itu mengerti. Kalau Anda ngerti, Anda bisa mengerjakannya. Dan teliti. Nah, kebanyakan dia ngerti, tapi kurang teliti. Jadi akibatnya salah. Salah karena tidak teliti, bukan tidak mengerti. Ya. Itu yang perlu diingat. Ya. Baik. Kalau ini sudah, kita akan buktikan tangan. Mengapa turunan tangan? Apa turunan tangan? Halo? Turunan tangan apa? Secant kuadrat X atau seper cos kuadrat X sama dia. Jadi berikutnya adalah kalau Y adalah tangan X, sebelumnya tangan ditulis TG. Oh, tangan CTG. Sekarang tangan tan, oh, tangan COT. Ya. Maka turunan pertama adalah secant kuadrat X, adakah yang tulis seper cos kuadrat X sama ya. Oke, ini rumus tangan. Nah, kita buktinya apa? Buktinya bahwa tangan X itu bisa terubah menjadi sin per cos. Sin X per cos X. Jadi ini berbentuk U per V. Betul nggak? Ya, pakai rumus yang tadi itu. Kita pakai rumus ini. Kalau pakai yang rumus yang limit H menuju 0, kepanjangan. Ya, panjang sekali. Oke. U per V, jadi U-nya adalah cos X dan V-nya adalah, salah. U-nya adalah sin X, V-nya adalah cos X. Maka U aksen berapa? U aksen sin tunannya apa? Cos X,
V aksen, cos tunanya min sin X. Baru masuk rumus. Kalau Y adalah U per V, maka Y aksen apa? UV kurang UV, ujung-ujung aksen penyebut pangkat 2. Maka Y aksennya adalah, U aksennya salin dulu. U aksennya apa? Cos X kali V-nya. V-nya juga cos X. Kemudian dikurangi U-nya sin X. Enak. Kemudian kali V aksennya min sin X. Penyebut pangkat 2. Yaitu cos X kurung kuadrat. Ini hasilnya cos kali cos. Cos kuadrat X ditambah min kali min plus sin kuadrat X. Per cos kuadrat X. Nah, ini sama dengan apa? Cos kuadrat masih kuadrat 1 enggak? 1 per cos kuadrat X atau naik ke atas menjadi secant kuadrat X. Itu buktilah bahwa turunan tangan adalah secant kuadrat X. Demikian juga untuk kotangen, cos per sin. Ya, cos per sin juga. Jadi pakai ini lebih singkat dibanding kalau kita pakai limit H minus 0 fungsi F per H kurang fungsi F per H. Panjang. Ya. Bisa ya lumayan panjang. Ya saya pernah gitu enggak? Buktikan pakai limit H. Ya. Ya kalau cos ya pakai itu rumus dasarnya. Kalau tangan kotangan pakai ini aja. U per V. Ya. Nah, sebentar lagi sekan turunnya apa? Sekan X turunannya adalah sekan kali tangan. Sekan X kali tangan X. Sekan turunnya sekan kali tangan. Kosekan min koko. Itu sebentar kali deh. Min koko. Kokoriko. Min kosekan kotangan. Min kosekan X kali kotangan X. Min koko. Terus buktinya gimana? Bisa pakai U per V, bisa juga tanpa U per V. Bisa. Bisa dipahami? Apa? Sekan. Sekan X tunanya sekan X kali tangan X. Lalu sekan U kali tangan U kali U aksen. Ya. Itu sebetulnya U aksen itu yang di U bedek itu yang cenderungnya itu. Ya. U aksennya sekali. U aksen itu DU bedek. Oke. Sudah ini belum? Belum. Ya. Ini basic ya. Turun kotangan min kotangan min apa? Ya, min kosekan kuadrat X atau min sepersin kuadrat X. Ya, karena kotangan kosekan adalah sepersin ya. Baik, dan berikutnya sudah belum tadi? Halo, ini sudah belum? Have you finish? Oke, sekarang kita teruskan. Y sama dengan sekan X. Turunannya apa? Sekan kali tangan. Buktinya? Halo. Oh ya, rumus majemuknya bisa ya. Jadi kalau di sini Y adalah tangan U, maka Y aksen apa? Sekan kuadrat U kali U aksen belakangnya. Kali ya. Di luar ini atau gini kurung dulu ya. Nah ini juga buktinya apa? Sekan X.
Sekan itu adalah seper cos X. Betul nggak? Kalau cos X ini saya naik ke atas, apa yang terjadi? Iya. Y, pasti Y ya. Kosinus X pangkat min 1. Berbentuk U pangkat N. Berbentuk U pangkat N. Y aksen apa? N kali U pangkat min 1. N min 1 kali U aksen. Sehingga Y aksen adalah N-nya min 1. U-nya cos X. N-nya min 1 kurang 1. Kali U aksen. C. Cos X aksen. Enak. Nah, ada minus ya betul. Ya, ini aksen. Ini kan turunan cos min sin. Hasilnya min 1 dikali cos X pangkat min 2. Turunan cos min sin. Nah, aksen ini masih aksen. Ini masih diturunkan, ada aksennya. Masih diturunkan. Sehingga hasilnya min kali min plus. Enak. Terus ini seper cos kuadrat enggak? Seper cos kuadrat X kali sin X. Ini bisa dipecah menjadi apa? Seper cos X kali sin X kali cos X. Betul nggak? Cos kuadrat kan cos kali cos. 1 kali sin. Dipecah. Nah ini Anda tahu seper cos adalah sekan. Simple cos adalah tangan. Nah, jadilah turunan sekan adalah sekan kali tangan. Jadi sebetulnya bisa pakai U per P. U-nya 1, P-nya cos. Bisa juga. Tapi panjang. Ya. Terserah mau pakai itu juga boleh. Ada 2 cara. Ya. Kosekan sama. Min koko. Min kosekan kali kotan. Bisa kan? Oke. Nah, sebentar lagi juga selesai. Arkus. Turunan arkus apa? Arkus sin. Ya. Kalau min itu pasangannya. Jadi kalau sin, arkus sin nanti yang cosnya min. Ada min nih. Min 1 per akar 1 kurang S kuadrat. Oh ya, ini rumus menjemuknya apa nih? Sama enggak ya? Ini rumus menjemuknya. Kalau Y adalah sekan U, maka Y aksen adalah sekan U kali U aksen. U aksen, jangan lupa. Ini adalah sekan kali tangan. Sekan turunannya sekan kali tangan. Sekan kali tangan. Kali dikali tangan U kali U aksen. Jadi ini jangan lupa. Majemuknya. Ini juga tadi apa sebelumnya? Nih tadi. Oke. Sebentar lagi arkus. Arkusin tunanya apa? Bisa nggak? Seper akar 1 kurang X kuadrat. Ya. Nah, nanti kalau integral dari hasil apa dx per akar 1 kurang X kuadrat, kita tidak perlu pakai kebalikan itu, tapi menggunakan nama integral dengan substitusi trigonometri. Nah, itu yang ada bentuknya akar, penyebutnya akar A kuadrat kurang S kuadrat, akar A kuadrat tambah S kuadrat, akar S kuadrat min A kuadrat. 3 macam. Ya. Itu semuanya ada di web saya juga ada. Kalau Anda mau pelajari integral dengan substitusi trigonometri, ada di web saya kan, di Geocities. Itu bisa gak? Ya nanti rumah lihat deh. Ya.
Oke. Nah, sekarang kita mulai. Y sama dengan arcus sinus X. Ini apa nih? Y adalah sudut pusat dari sinus yang harganya X. Sehingga enggak? Di depan dulu kan? Sehingga turunannya adalah apa? Seper akar 1 kurang X kuadrat. Majemuknya ini seper akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Ya. Nah ini yang akus atau akus ini juga bisa ditulis dalam bentuk apa? Y sama dengan Y sama dengan sin pangkat min 1X. Inverse ya. Enak. Sama ya. Ini sama. Apa buktinya? Buktinya sama juga. Jadi kalau Y adalah arcus sin X, Y itu adalah sudut pusat dari sinus yang harga X. Berarti apa tuh? Sinus dari sudut Y harganya X. Itu enggak? Hah? Oke. Kita dapatlah. Ini kan. Y adalah sudut pusat dari sinus yang harga X. Sehingga sinus dari sudut Y harganya X. Ya. Diferensialkan terhadap X. Ya. Ini diferensialkan terhadap X. Apa tuh? Sin Y tulisnya apa? Cos Y kali Y aksen. Ya. Cos Y kali Y aksen. X kan 1. Enak. Sehingga berapa Y aksen? Y aksen adalah seper cos Y. Seper cos Y. Nah, bagaimana mencari ini? Tadi kita sudah dapat sini bahwa sin Y adalah X tadi ya. Itu inversnya. Nah, mencari ini apa? Cos Y itu adalah menggunakan rumus trigonometri. Yang sama yang satu apa? Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1. Betul enggak? Nah, kemudian sinnya dimasukkan ke sini nih. Sin Y, sorry, sudutnya dalam Y ya. Bukan X. Sesuaikan kalau ini Y. Kalau X, ini Y. Nah, sin Y adalah X. Kalau sin kuadrat Y apa? X kuadrat enggak? Halo? Nah, sama ya. Kalau sin Y adalah X, sin kuadrat Y adalah X kuadrat enggak? Halo? Nah, berapa cos kuadrat Y? Cos kuadrat Y adalah 1 dikurang X kuadrat. Berapa cos Y? Akar 1 dikurang X kuadrat. Ini ganti nih. Jadi Y aksen adalah seper akar 1 dikurang X kuadrat. Terbukti. Benar? Benar bukti ini? Halo? Cos Y yang kita, ini kan cos Y-nya. Cos Y yang kita cari. Betul enggak? Cos Y yang kita cari. Ini arcus ya. Ada 6. Ini berpasangan. Akusin dengan aku cos pasangannya gimana tuh? Nanti aku cos dapatnya berlawan tanda min 1 per akar 1 per X kuadrat. Ya, tetapi apakah akusin apakah aku cos min akusin? Belum tentu. Yang benar adalah aku sin tambah aku cos sama dengan
pi per 2 radian. 90 derajat. Pi per 2 radian atau 90 derajat. Itu sebetulnya. Dapetin ya dulu ya. Oke, sampai sini jelas? Have you finished? Sudah selesai? Oke. Sekarang Y sama dengan arcus cos X. Kecapean ya. Are you very tired? Kalau bahasa Jerman, bist du sehr müde? Sama tuh. Are you very tired? Yes, I am. Kalau Jerman lang, bist du. Are you sama tuh. Bist du sehr müde? Ya. Ya kalau ya. Ich bin. Yang paling cepat Anda yang anggap apa? Apa? Ich bin. Bukan. Ich itu ICH. Ich bin. Bukan ich bin. Ich. Lalu I am here. Ich bin here. Ich bin here. Oke. Oke, ini Y adalah arcus cos X, maka Y aksen adalah bilangan tanda min 1 per akar 1 kurang X kuadrat. Putih. Apa? Y adalah arcus cos X. Y itu adalah sudut pusat dari kosinus yang harganya X. Berarti kosinus dari sudut Y harganya X. Jelas di sini? Halo? Kemudian ini didiferensialkan terhadap X. Apa yang terjadi? Saya diferensialkan. Cos Y turunkan min sin Y kali Y aksen. X turunkan berapa? 1. Enak X. Oke. X turunannya 1. Nah, berarti berapa? Y aksen? Y aksen adalah 1 per min sin Y. Ini sama nggak? Min 1 per sin Y. Sama nggak? Jadi Y aksen adalah min 1 per apa? Kan gitu kan? Nah, apanya ini? Sama dasar tadi sin kuadrat Y tambah cos kuadrat Y adalah 1. Nah, kita sudah tetap cos Y adalah X. Berarti sin kuadrat Y tetap. Cos kuadrat Y berapa? X kuadrat enggak? Nah, X kuadrat adalah 1. Berapakah sin kuadrat Y? Adalah 1 dikurang X kuadrat. Berapakah sin Y? Sin Y adalah akar 1 kurang X kuadrat. Ini yang diganti. Sin Y-nya kita ganti akar 1 kurang X kuadrat. Terbukti. Do you understand? Ini tadi diganti, ini sin Y-nya yang substitusi. Nah, apa hubungan arcus sin X dengan arcus cos Y? Itu yang tadi. Kok turunannya berantada ya? Arcus sin plus 1 per akar 1 garis kuadrat. Kok arcus cos turunkan min 1 per akar 1 garis kuadrat. Berarti berantada. Ada hubungannya? Ada. Ya. Ada hubungannya. Ini baru kalkulus Pak exercise gitu ya. Saya mesti ngajar lagi Pak sekali lagi yang kalkulus 3. Kan ganjil 1-3. Nah, kalkulus 2 nanti tinggal 1 kelas saja kan. Ya. Oke, sekarang kita buktikan ya. Sekarang arcus sin X ditambah arcus cos X itu berapa?
Ini nanti hasilnya pi per 2. Ini kita buktikan. Benarkah? Lihat ya. Yang ini kita misalkan alfa, yang ini kita misalkan beta. Ya. Jadi misalkan arcus sin X adalah alfa dan arcus cos X adalah beta. Ingat alfa ini sudut pusat dari sinus yang harganya alfa, ya nak? Berarti sinus dari sudut alfa sama dengan alfa ini sudut pusat dari sinus yang harganya X. Berarti sinus dari sudut alfa ada harganya X, benar? Oke, ini juga. Beta ini adalah sudut pusat dari kosinus yang harganya X. Berarti kosinus sudut beta harganya X. Ini X harganya, ini juga X. Sama enggak akibatnya? Akibatnya sin alfa sama dengan cos beta. Karena sama-sama X. Ya enggak? Nah, kemudian dalam di kuadran pertama sin alfa tetap, cos beta itu sama dengan cos beta itu sama enggak sinus dari 90 derajat kurang beta. Di kuadran pertama sin 90 derajat kurang beta adalah cos beta. Ya kan? Itu gak kebalikan. Sin sama sin. Boleh coret? Tidak boleh coret. Sin sama dengan sin. Hilangkan aja sinnya. Jadi alfa adalah 90 derajat min beta. Kemudian ini alfa, min beta pindah ke kiri plus beta 90 derajat. Ganti. Alfa itu apa tadi? Halo. Alfa itu apa? Beta itu apa? Coba. Alfa itu adalah arcus sin X. Beta itu adalah arcus cos X. 90 derajat adalah pi per 2 radian. Terbukti. Jadi hubungannya ini. Jadi hubungannya bahwa aku sin tambah aku cos adalah pi per 2 radian. Atau 90 derajat. Sehingga aku sin adalah min aku cos tambah pi per 2 radian. Itulah hubungannya, relevansinya. Do you know? Do you understand? Itu tahu ma? Mimpai ma? Mimpai mengerti, setahu tahu. Saya dulu sekolah itu dia tahu. Pernah belajar sampai kelas 6. Detaku, bubar. Ya. Tahun 1965. Oke? Nah, sekarang masih bisa dilanjut? Panas. Kalau enggak, kerjakan latihannya ini. Ini kerjakan latihan daripada saya teruskan lagi. Nyut. Mau, teruskan. Teruskan aja. Oke, kita lanjutkan. Tidak salah saya ya, temannya. Saya teruskan. Baik. Y sama dengan arcus. No choice ya. Ya tetap komputer tetap. Keluar. Tapi no solution ya. Maksudnya tidak ada solusinya. Oke. Y adalah akus tangan X. Maka turunan pertamanya adalah 1 ditambah X kuadrat. Y. Buktinya apa? Y adalah arcus tangan X
Anda tahu, Y adalah sudut pusat dari tangan yang harganya X. Berarti tangan sudut pusat Y adalah X. Enak? Nah, kemudian ini didiferensial terhadap X. Apa yang terjadi? Tunang tangan apa? Sekant kuadrat Y kali Y aksen. Tunang tangan kan sekant kuadrat Y kali Y aksen. X turunkan berapa? 1. Sehingga berapa Y aksen? Y aksen adalah sekant kuadrat Y. Sehingga Y aksen adalah Nah, apa hubungan tangan dengan sekant? Sekant enggak? Yang satu juga ada K1-nya dalamnya. Secant square. Y 1 tambah tangan kuadrat adalah sekant kuadrat. Ya kan? Jadi 1 ditambah tangan kuadrat Y, ya, Y sama dengan sekant kuadrat Y. Oh, ini udah langsung dia. Sudah, sekant kuadratnya. Ini sekant kuadrat, ini sekant kuadrat. Sama. Kita langsung isi ya. Oh ya. Berarti ini 1 ditambah. Nah, tangan Y adalah X. Jadi tangan kuadrat Y, X kuadrat. Sekant kuadrat Y. Nah, ini yang diganti nih. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Jadi apa? 1 ditambah X kuadrat. Terjadilah dia. Gampang ya? Lebih mudah lagi. Tidak ada akar ya. Alright? Demikian Kak untuk akus kotangan. Oh ya kurang ini ya. Kita absen dulu ya. Waktunya tidak cukup waktunya. Nanti kita lanjutkan lagi. And then, oh ini makin banyak nambah kan itu. Aurelius Yovangani mengapa? Hogan. Benedictus Brian mengapa? Lupa aja. Masa lupa dua kali? Brickton Kefas. Oh gitu. Ya. That is your reason. Okay. Brian Chandra Setiawan. Berapa? Ngapa? Nah, juga. Ini penyakit lupa berat. Diandra Tisto Parahita. Yang sakit Hadir, itu ya? hadir Pak, Oh ya. hadir. Itu enggak hadir. Jonathan Teja. Ngapa? Jadi lupa. Pak. Muhammad Ilham Pratama. Ngapa? Pak. Dua lagi. Nadia Sasabila Hermawan. Ya. Hadir, Oh ya Pak. itu. Di online ya. Ya, ada online. Ada 2 orang. Ini ada namanya ada. Gambar itu. Tegar. Tegar Satya Pratama Suhendar. Sukendar. Ngapa? Lupa. Banyak lupa hari ini. Pak. Oke. Itu semua hadir ya. Oke. Nanti yang akut kotangannya belum tanda ya, misalnya. Itu kita lanjutkan minggu depan. Ada pertanyaan dulu? Hello. Any question so far? Ada pertanyaan? Iya.
Oke. Oke, kalau enggak ada apa? Sampai jumpa minggu depan. See you next week. Zaijian. Sayonara, goodbye. Terima kasih Pak. 谢谢老师，再见。 Konnichiwa. Uan. Konnichiwa. Arigato. Yuk.